Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hania Aulia. Saya mahasiswi manajemen pemasaran semester 5B. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Menjadi Sosiopreneur Muda, Potret Dinamika Momscorpreneur Sanggar Asih. Yang dimana inilah jurnal pertama yang ditugaskan oleh Pak Dadang selaku dosen manajemen kewirausahaan. Langsung saja. Yang pertama itu adalah definisi sosiopreneur atau wirausaha sosial adalah seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Bronstein 2006, tanda sosiopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia, dan mereka memikirkan cara agar klien benar-benar memakai produk mereka. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dengan mereka libatkan dalam usaha. Yang kedua adalah latar belakang sosiopreneur. Perubahan global saat ini terjadi drastis yang ke depan kita tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagai pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat. Meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dan cepat eksponensial bermunculan dalam kehidupan kita kesehari-hari. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek kehidupan. Fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh manusia adalah bonus demografi. Perkembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM tentu sudah menjadi hal yang krusial dalam menekankan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi selain salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl Menger dalam Sukmadi 2016 bahwa perubahan ekonomi bukan terjadi bukan karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Perkembangan konsep tersebut tentunya penting untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneurial skill untuk bisa menekankan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru sebagai solusi atas masalah sosial pengangguran. Peran penting dari munculnya wirausaha sosial diharapkan dapat turut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan ide dan inovasi dalam menjawab suatu masalah sosial di masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu yang pertama menciptakan kesempatan kerja, yang kedua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga adalah menjadi modal sosial, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesetaraan atau equity promotion. Yang poin ketiga adalah studi kasus dan pembahasan dari jurnal ini adalah yang pertama studi kasusnya. Studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter, sukses, dan proses inovatif dari
sosiopreneur muda mengidentifikasi sumber daya pengusaha dan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sosiopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya dikenalkan oleh istilah momscorepreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sosiopreneur lainnya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sosiopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis, teori dukungan sosial khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan yang mengacu pada House dalam Purnomo 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan, meliputi dukungan emosional atau emotional support, lalu dukungan instrumental atau instrumental support, dan juga ada information atau information dan persahabatan social companionship. Pembahasan keberadaan sosial wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam membangun ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu yang pertama menciptakan kesempatan kerja, yang kedua melakukan inovasi atau kreasi baru terhadap produksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga ada menjadi media sosial dan peningkatkan kesejahteraan atau equity promotion. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk yang pertama adalah melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial. Yang kedua adalah menemukan berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Lalu ada selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi yang terus-menerus, pembelajaran yang terus-menerus. Lalu ada bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapi, serta yang terakhir adalah memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Ini ada di pembahasan dari Sukmadi 2016. Wirausaha sosial ini menurut Sukmadi 2016 menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka semata-mata penerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of social change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kondisi ini bila memacu pendapat dari
Tambunan 2016 bahwa Indonesia seperti hal di negara yang sedang berkembang lainnya, perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita ini sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong proses pemberdayaan manusia bertransformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkatan menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan yang masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Menurut Raharjo 2012, tujuan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi menjadikan perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha termasuk sebagai wirausaha sosial atau sosiopreneur. Beberapa tokoh sosiopreneur perempuan di Indonesia telah bermunculan seperti Ibu Tri Mumpuni, IBK, terus ada Helianti Hilman Jafara, lalu ada Veronica Kolodam Yayasan Cinta Anak Bangsa, juga ada Dini Yusuf di PT Taroja Melo, lalu ada Azela Ayuning Tias di Du Ayam, dan masih banyak lainnya. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip wirausaha untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial yang merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk barang dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk mengejar keuntungan tetapi dapat memberikan manfaat secara maksimal pada anggota masyarakat lainnya. Sukmadi 2016. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan untuk bisnis sosial yang berpotensi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Lalu poin yang terakhir dari review jurnal ini adalah pendapat mengenai potret dan dinamika momscorepreneur Sanggar ASI. Sociopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Pendapat Raiska 2018 bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui juga ditandai munculnya komunitas ibu dan bayi maupun lembaga nirbal yang berfokus pada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun satu hal menjadi tantangan komunitas dan lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu masalah pendanaan.
Komunitas dan lembaga tersebut umumnya mengandalkan donasi, hibah, sponsor pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Bila secara finansial bergantung pada dana dari luar, maka kegiatan sosial terhambat. Padahal untuk berjuang di isu ASI diperlukan komitmen dalam mematuhi kode etik WHO mengenai pemasaran produk penggantian ASI. Dan memang dituntut idealisme tinggi, karena negatif list di perusahaan dan produk yang tidak bisa menjadi donatur maupun sponsor list sangat panjang. Pendapat ini ditunjukkan adanya kemampuan dari Momscorepreneur Sanggar ASI dapat mengidentifikasi kebutuhan orang lain atau masyarakat sehingga dapat memahami dan memotivasi mereka yang menyatukan menjadi tim yang efektif dan menjalankan kegiatan bisnis sosial secara berkelanjutan. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.